Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Sore di desa Watu Bonang berangsur gelap. Awan tebal menutup matahari lebih cepat dari biasanya. Angin laut yang biasa terasa hangat kini membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Jalan tanah yang membelah desa sepi, hanya suara bambu yang bergesekan di halaman rumah warga. Di salah satu sudut desa, sebuah rumah besar bercat putih tampak tertutup rapat, lampunya menyala redup. Rumah besar. Hasanah berdiri di ruang tamu, tangannya gemetar memegang sisi kursi. Di depannya, Pak Tolani, suaminya, duduk kaku. Mata terbuka lebar, bibir menganga, napasnya sudah berhenti. Napas Hasanah sendiri terasa berat, matanya panas, tapi bukan hanya karena air mata, tapi ada rasa tidak percaya yang menghantam batinnya. Pak, bangun, Pak, suara Hasanah bergetar. Ia menyentuh bahu suaminya, tapi tubuh itu dingin seperti baru saja dikeluarkan dari air. Tetangga pertama yang datang adalah Pardi, yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah. Ia langsung memanggil beberapa warga lain. Tidak lama, ruang tamu sudah penuh orang. Mereka berdiri melingkar, sebagian menutup mulut, sebagian lagi saling berbisik. Kayak serangan jantung, ya, ucap Siti, istri Pardi, sambil melirik wajah pucat Pak Tolani. Kalau jantung, biasanya nggak gini wajahnya, jawab Pardi pelan, matanya tak lepas dari bibir suaminya Hasanah yang ternganga. Hasanah duduk di lantai, memeluk lutut. Tangisnya pecah, namun di sela tangis itu ada tatapan yang seolah menyimpan tanya. Ia ingat, 3 hari terakhir suaminya selalu duduk di teras sendirian sampai larut malam, matanya kosong, tidak menanggapi saat diajak bicara. Beberapa tetangga membantu menyiapkan perlengkapan untuk memandikan jenazah. Pak Badrun, yang biasa mengurus pemakaman, menatap Hasanah sebelum memindahkan tubuh Pak Tolani ke tikar pandan. Bu, kita mulai sekarang. Air sudah siap, ucapnya singkat. Hasanah mengangguk. Ia berdiri di sudut, memandang saat kain kafan dibentangkan. Begitu air disiramkan ke tubuh suaminya, beberapa orang yang memandikan terlihat saling pandang. Airnya dingin sekali, bisik salah satu ibu yang membantu. Padahal tadi baru diambil dari sumur, sahut yang lain, sambil menahan jemari yang mulai kaku memegang tubuh Pak Tolani. Satu persatu mereka menyelesaikan proses memandikan, namun suasana terasa berat. Tidak ada yang berbicara keras-keras. Hasanah hanya berdiri diam, kedua tangannya saling meremas. Saat jenazah dibawa keluar rumah menuju masjid untuk disalatkan, langit tiba-tiba gelap. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang pekat. Langkah para pengusung jenazah sedikit goyah, namun mereka tetap berjalan cepat. Di pemakaman desa, warga sudah berkumpul. Hujan mulai turun, awalnya gerimis, lalu deras. Payung-payung seadanya dibuka. Hasanah berdiri di dekat pusara, bajunya basah, tapi ia tidak bergerak. Pandangannya tak lepas dari liang lahat yang perlahan tertutup tanah. Tepat saat tanah terakhir diratakan, seekor burung gagak besar hinggap di pagar bambu yang mengelilingi pemakaman. Suaranya serak dan keras, membuat beberapa orang menoleh. Burung dari mana itu? Tanya seorang bapak, tapi tak ada yang menjawab. Hujan semakin deras. Beberapa warga segera meninggalkan pemakaman. Hasanah masih berdiri, matanya kosong, tidak memperhatikan percakapan di sekelilingnya. Pardi menghampiri dan memegang lengannya. Ayo, Bu, kita pulang. Nanti sakit, katanya. Hasanah hanya mengangguk pelan. Perjalanan pulang dari makam sunyi. Jalanan licin, lampu-lampu rumah warga terlihat remang di balik tirai hujan. Saat sampai di rumah, Hasanah langsung masuk tanpa bicara. Di dalam, ia duduk di ruang tamu yang kini kosong. Kursi yang tadi diduduki suaminya masih basah sisa air pemandian. Hasanah menatap kursi itu lama.
Bayangan tubuh Pak Tolani yang kaku dengan mata terbuka lebar terus terulang di kepalanya. Ia memejamkan mata, tapi yang ia lihat hanya tatapan kosong suaminya. Dadanya sesak, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Di luar, hujan belum reda. Suara air menetes dari genting ke tanah terdengar jelas. Angin mendorong dedaunan bambu bergesekan, menambah suara yang membuat hati tidak tenang. Hasanah menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun matanya tetap terpaku pada kursi kosong itu. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kematian biasa, namun ada sesuatu yang menolak keyakinan itu. Di sela gemuruh hujan, ia merasa rumah ini lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang belum pergi. Hasanah merapatkan selendangnya, duduk diam, menunggu hujan berhenti, meski hatinya tahu, yang membuatnya gelisah bukan hanya hujan di luar. Hujan masih turun deras malam itu. Hasanah belum bergeser dari ruang tamu sejak pulang dari pemakaman. Matanya tetap mengarah ke kursi tempat suaminya tadi siang ditemukan tak bernyawa. Udara di dalam rumah lembab, dingin, dan sunyi. Hanya suara air dari genting yang jatuh ke tanah yang terdengar. Selendang yang menutupi bahunya mulai basah di bagian ujung, tapi ia tidak peduli. Hasanah menarik napas dalam-dalam, namun sesak di dadanya tak juga hilang. Pandangan kosongnya perlahan memudar, berganti kenangan belasan tahun lalu yang muncul begitu saja. Waktu itu, usaha toko bangunan milik mereka hampir tutup. Pelanggan sepi, utang menumpuk, dan bahan bangunan yang mereka simpan mulai rusak. Pak Tolani jarang tidur, lebih sering duduk di teras, memandangi jalan desa tanpa suara. Suatu malam, ia pulang larut. Wajahnya pucat, mata merah seperti habis menangis, tapi mulutnya tetap terkatup rapat. "Besok aku ada urusan ke Pasar Lasem," katanya singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Hasanah tidak berani bertanya. Ia hanya ingat betul, Pasar Lasem bukan sekadar pasar biasa. Orang-orang desa sering bercerita tentang seorang dukun tua bernama Ki Wiratma yang tinggal di dekat pasar itu. Namanya dibicarakan dengan nada pelan, seolah menyebutnya saja bisa mendatangkan masalah. 3 hari kemudian, suaminya pulang membawa kabar bahwa ada modal baru untuk mengembangkan toko. Tidak ada penjelasan dari mana asalnya. "Rezeki datang, kita syukuri saja," katanya waktu itu, sambil menghindari tatapan istrinya. Sejak saat itu, barang-barang di toko kembali lengkap, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Pelanggan berdatangan. Semua utang mereka bisa lunas dalam waktu singkat. Namun, di saat yang sama, Casmidi, karyawan gudang yang dikenal rajin dan tak pernah absen dan menghilang. Awalnya, Hasanah dan suaminya mengira Casmidi hanya pulang ke kampung halamannya tanpa pamit. Tapi seminggu, 2 minggu, hingga sebulan berlalu, tak ada kabar. Keluarganya yang datang mencari juga kebingungan. Warga mulai berbisik, mengaitkan hilangnya Casmidi dengan pesugihan yang melibatkan nyawa manusia. Hasanah pernah mencoba bertanya pada suaminya, "Pak, Casmidi itu kemana?" "Keluarganya sudah nyari-nyari." "Ngurus dia bukan urusan kita," jawab Pak Tolani cepat, sambil memalingkan muka. "Sudah, jangan bahas lagi." Jawaban itu tidak menghapus rasa curiga di hati Hasanah. Apalagi, beberapa hari sebelum Casmidi hilang, ia pernah melihat suaminya duduk di teras dengan seorang pria tua berkulit gelap, rambut panjang, dan mata tajam. Ia tidak mengenal orang itu, tapi firasatnya mengatakan pertemuan itu bukan pembicaraan biasa. Hasanah menggeleng pelan, berusaha mengusir bayangan itu. Tapi sejak pemakaman tadi siang, ingatan-ingatan ini seperti memaksa masuk, seolah ada yang ingin diingatkan padanya. Malam semakin larut. Hasanah memutuskan masuk ke kamar untuk berganti pakaian, namun langkahnya terhenti ketika melewati jendela samping. Pandangannya tertuju ke halaman. Di bawah cahaya redup lampu teras, ia merasa melihat sosok berdiri mematung. Tubuhnya tinggi, kurus, dan diam. Wajahnya tidak jelas terlihat, tapi Hasanah merasa napasnya tercekat. Ia memejamkan mata sebentar, dan saat dibuka kembali, halaman sudah kosong. "Ah, mungkin cuma bayangan," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Ia menutup jendela rapat-rapat lalu masuk ke kamar. Namun malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata,
Ia seperti melihat Casmidi berdiri di halaman, wajahnya pucat, mata terbuka lebar. Perasaan itu semakin kuat ketika tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang rumah. Seperti sesuatu yang berat diseret di tanah, disertai bunyi logam yang bergesekan. Hasanah menahan napas. Ia tidak berani keluar, hanya duduk di tepi ranjang sambil menajamkan telinga. Suara itu terdengar terputus-putus, kadang menghilang, lalu muncul lagi. Hujan yang mulai reda justru membuat suara itu semakin jelas. Siapa di luar? Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi seretan itu yang kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ia menarik selimut hingga menutup tubuhnya. Matanya terus mengawasi pintu kamar yang tertutup. Waktu berjalan lambat. Entah berapa lama ia bertahan dalam posisi itu, hingga suara ayam berkokok dari kejauhan menandakan pagi mulai datang. Hasanah bangkit dengan tubuh lemas. Kakinya terasa berat melangkah. Dari dalam kamar, ia masih bisa melihat kursi di ruang tamu, tempat suaminya ditemukan meninggal. Pagi ini, kursi itu tampak sama seperti kemarin, tapi pandangan Hasanah terhadapnya sudah berbeda. Ia tahu, ada sesuatu di masa lalu mereka yang belum selesai, dan malam tadi seperti mengingatkannya kembali. Malam itu Hasanah masih duduk di ranjang, pikirannya kacau oleh suara seretan dari belakang rumah yang ia dengar sebelumnya. Matanya berat, tapi setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan wajah pucat Casmidi muncul begitu jelas. Ia baru bisa tertidur menjelang subuh, itu pun tidak nyenyak. Pagi harinya, suara Pak Tolani membangunkannya. "Sanah, kau mencium baunya?" tanyanya sambil berdiri di dekat pintu kamar. Hasanah mengerjap, mencoba memahami maksud suaminya. "Bau apa, Pak?" "Melati. Dari tadi malam sampai sekarang, di seluruh rumah. Padahal kita tidak punya bunga itu," jawabnya pelan tapi nadanya tegas. Hasanah berdiri, ikut mencium udara sekitar. Memang ada aroma melati samar, terasa dingin dan menempel di hidung. "Mungkin dari luar, Pak. Angin membawa bau dari rumah orang," ujarnya mencoba menenangkan. Namun suaminya hanya menggeleng pelan. "Tidak. Ini dari dalam. Aku tahu bedanya." Hari berjalan seperti biasa, tapi Hasanah melihat suaminya lebih sering duduk diam di ruang tengah. Ia jarang bicara, dan tatapannya kosong menatap lantai. Siang menjelang sore, ia baru tahu dari tetangga, bahwa pagi tadi seekor ayam ditemukan mati di dekat sumur belakang. Anehnya, tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Ayam itu milik Pak Tolani, dan warga yang membantu mengangkatnya terlihat saling berpandangan. "Aneh, seperti mati mendadak," kata salah satu dari mereka sebelum pergi. Hasanah mencoba tidak memikirkan terlalu dalam, tapi bayangan ayam mati tanpa sebab itu terus mengganggu pikirannya. Ketika ia membawakan teh ke ruang tamu, Pak Tolani hanya menatap kosong. "Kau jangan keluar rumah sore ini," katanya tiba-tiba. "Kenapa, Pak?" "Tidak enak di luar. Aku merasa ada yang mengawasi." Menjelang maghrib, langit desa meredup. Hasanah menyalakan lampu teras seperti biasa. Baru beberapa menit, lampu itu berkedip-kedip. Padahal kabelnya baru diganti minggu lalu, gumam Hasanah sambil memanggil suaminya. Pak Tolani datang, memandang ke arah lampu, lalu kembali ke dalam tanpa berkata apa-apa. Hasanah sempat heran dengan sikapnya, tapi memilih diam. Malam semakin larut. Hasanah yang sedang membereskan dapur mendengar suara dari halaman depan. Awalnya samar, seperti orang berjalan pelan. Namun beberapa detik kemudian, langkah itu terdengar berat, teratur, dan disertai bunyi gesekan seperti sesuatu diseret di tanah. Ia menghentikan aktivitasnya dan berdiri diam, berusaha memastikan. "Pak, kau dengar itu?" serunya pelan. Pak Tolani muncul di ambang pintu dapur, wajahnya tegang. "Dengar. Dari tadi aku mendengar di ruang tamu," jawabnya. Mereka saling berpandangan, lalu Hasanah memberanikan diri mengintip dari jendela. Lampu teras yang tadinya menyala kini berkedip cepat, membuat pemandangan di luar terlihat seperti potongan-potongan gambar. Halaman terlihat kosong. Tidak ada orang, tidak ada hewan. Tapi suara langkah itu masih terdengar, bahkan semakin dekat. Hasanah mundur dari jendela. "Kosong, Pak. Tapi suaranya
Aku tahu. Makanya jangan keluar, kata Pak Tolani cepat. Ia menutup tirai jendela rapat-rapat dan menarik istrinya masuk ke ruang tengah. Mereka duduk diam, hanya suara langkah berat itu yang mengisi rumah. Kadang terdengar di depan, lalu pindah ke samping, lalu ke belakang. Tidak ada yang berbicara, keduanya hanya saling menatap, mencoba menahan rasa takut. Beberapa menit kemudian, suara itu perlahan menghilang. Lampu teras kembali menyala normal. Pak Tolani berdiri, berjalan ke jendela, lalu menoleh ke Hasanah. Sudah tidak ada. Tapi jangan lengah, ucapnya sebelum kembali duduk. Hasanah menarik napas panjang. Meski suara itu sudah pergi, jantungnya masih berdegup kencang. Ia merasa rumah ini semakin dingin dan berat. Malam itu mereka tidur tanpa banyak bicara, tapi Hasanah tahu, ketakutan yang dirasakannya belum benar-benar hilang. Di luar, angin malam berembus pelan, membawa aroma melati yang makin pekat, seolah meresap ke dalam setiap sudut rumah. Hasanah menarik selimut hingga menutup lehernya, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, tidak yakin bisa memejamkan mata malam ini. Aroma melati itu kembali datang. Semakin pekat dibanding malam-malam sebelumnya, seolah memenuhi setiap sudut rumah. Hasanah sudah terbiasa mencoba mengabaikannya, tapi malam ini rasa sesaknya berbeda. Ia duduk di ruang tengah, sendirian, memeluk bantal. Pikiran masih dipenuhi bayangan langkah berat yang beberapa hari lalu mengitari rumah. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan hampir tengah malam. Angin masuk dari celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Hasanah beranjak untuk menutupnya rapat, tapi langkahnya terhenti ketika terdengar suara dari arah pintu depan. 3 ketukan. Pelan, tapi jelas. Tidak ada salam, tidak ada suara lain, hanya ketukan itu. Hasanah mematung, telinganya berusaha memastikan. Bau melati semakin tajam, menusuk hidung hingga membuatnya mual. Perlahan, ia melangkah mendekati pintu. Tangannya terangkat, hampir menyentuh gagang. Lalu terdengar suara lirih, berat, seperti keluar dari kerongkongan yang kering. Janjimu belum lunas. Kaki Hasanah melemas. Napasnya memburu, matanya membelalak ke arah pintu. Ia mundur perlahan, mencoba menahan suara agar tidak keluar dari mulutnya. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup cepat. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah menuju kamar. Tangan gemetarnya berusaha memutar kunci. Setelah pintu terkunci, ia bersandar, mencoba menenangkan diri. Namun rasa aman itu hilang seketika ketika dari celah bawah pintu terlihat bayangan kaki. Telanjang, berbalur tanah basah, diam seperti sedang berdiri menghadapnya. Hasanah menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak selama beberapa detik, lalu perlahan menghilang. Namun sebelum ia bisa merasa lega, terdengar ketukan dari arah jendela kamar. Tidak keras, tapi teratur, seakan sengaja dibuat agar ia tahu seseorang itu ada di luar. Ketukan berhenti, digantikan suara dari ruang tengah. Kursi kayu yang biasa dipakai almarhum suaminya terdengar bergeser, seretannya jelas terdengar di lantai. Hasanah memejamkan mata erat-erat, tapi telinganya tidak bisa menutup dari suara itu. Setiap kali kursi bergerak, seolah ada yang duduk dan berdiri lagi, berulang kali. Ia tetap di tempatnya, memeluk lutut di sudut kamar, menunggu suara itu berhenti. Waktu berjalan lambat, seperti malam tak kunjung habis. Lampu kamar berkedip sebentar, lalu kembali menyala normal, membuat suasana semakin terasa aneh. Tidak ada lagi suara dari luar. Namun Hasanah tidak berani membuka pintu. Bau melati masih ada, hanya sedikit berkurang. Ia tahu malam belum selesai. Hasanah menatap jam di meja kecil di sebelahnya. Jarumnya bergerak pelan menuju subuh. Ia tidak tidur sedikit pun. Tubuhnya lelah, tapi rasa takut menahannya untuk memejamkan mata. Ketika adzan subuh terdengar dari masjid kecil di ujung jalan, Hasanah baru berani melepaskan kunci pintu. Ruang tengah terlihat normal, kursi berada di posisi semula. Tapi udara di dalam rumah masih menyimpan sisa aroma melati yang pekat. Hasanah duduk di kursi itu, mencoba meresapi keheningan yang tersisa. Namun hatinya tidak tenang. Malam ini sudah berakhir, tapi rasa dingin di punggungnya belum pergi.
Ia memeluk tubuhnya sendiri, pandangan kosong mengarah ke pintu depan, tempat ketukan itu pertama kali terdengar. Aroma melati itu kembali datang. Semakin pekat dibanding malam-malam sebelumnya, seolah memenuhi setiap sudut rumah. Hasanah sudah terbiasa mencoba mengabaikannya, tapi malam ini rasa sesaknya berbeda. Ia duduk di ruang tengah, sendirian, memeluk bantal. Pikiran masih dipenuhi bayangan langkah berat yang beberapa hari lalu mengitari rumah. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan hampir tengah malam. Angin masuk dari celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Hasanah beranjak untuk menutupnya rapat, tapi langkahnya terhenti ketika terdengar suara dari arah pintu depan. 3 ketukan. Pelan, tapi jelas. Tidak ada salam, tidak ada suara lain, hanya ketukan itu. Hasanah mematung, telinganya berusaha memastikan. Bau melati semakin tajam, menusuk hidung hingga membuatnya mual. Perlahan, ia melangkah mendekati pintu. Tangannya terangkat, hampir menyentuh gagang. Lalu terdengar suara lirih, berat, seperti keluar dari kerongkongan yang kering. Janjimu belum lunas. Kaki Hasanah melemas. Napasnya memburu, matanya membelalak ke arah pintu. Ia mundur perlahan, mencoba menahan suara agar tidak keluar dari mulutnya. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup cepat. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah menuju kamar. Tangan gemetarnya berusaha memutar kunci. Setelah pintu terkunci, ia bersandar, mencoba menenangkan diri. Namun rasa aman itu hilang seketika ketika dari celah bawah pintu terlihat bayangan kaki. Telanjang, berbalur tanah basah, diam seperti sedang berdiri menghadapnya. Hasanah menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak selama beberapa detik, lalu perlahan menghilang. Namun sebelum ia bisa merasa lega, terdengar ketukan dari arah jendela kamar. Tidak keras, tapi teratur, seakan sengaja dibuat agar ia tahu seseorang orang itu ada di luar. Ketukan berhenti, digantikan suara dari ruang tengah. Kursi kayu yang biasa dipakai almarhum suaminya terdengar bergeser, seretannya jelas terdengar di lantai. Hasanah memejamkan mata erat-erat, tapi telinganya tidak bisa menutup dari suara itu. Setiap kali kursi bergerak, seolah ada yang duduk dan berdiri lagi, berulang kali. Ia tetap di tempatnya, memeluk lutut di sudut kamar, menunggu suara itu berhenti. Waktu berjalan lambat, seperti malam tak kunjung habis. Lampu kamar berkedip sebentar, lalu kembali menyala normal, membuat suasana semakin terasa aneh. Tidak ada lagi suara dari luar. Namun Hasanah tidak berani membuka pintu. Bau melati masih ada, hanya sedikit berkurang. Ia tahu malam belum selesai. Hasanah menatap jam di meja kecil di sebelahnya. Jarumnya bergerak pelan menuju subuh. Ia tidak tidur sedikit pun. Tubuhnya lelah, tapi rasa takut menahannya untuk memejamkan mata. Ketika adzan subuh terdengar dari masjid kecil di ujung jalan, Hasanah baru berani melepaskan kunci pintu. Ruang tengah terlihat normal, kursi berada di posisi semula. Tapi udara di dalam rumah masih menyimpan sisa aroma melati yang pekat. Hasanah duduk di kursi itu, mencoba meresapi keheningan yang tersisa. Namun hatinya tidak tenang. Malam ini sudah berakhir, tapi rasa dingin di punggungnya belum pergi. Ia memeluk tubuhnya sendiri, pandangan kosong mengarah ke pintu depan, tempat ketukan itu pertama kali terdengar. Bau melati itu masih menempel di hidung Hasanah sejak malam terakhir. Pagi ini ia duduk di ruang tengah, mencoba mengatur napas. Matanya lelah, wajahnya pucat. Ingatan akan ketukan pintu belakang yang terbuka sendiri, dan pengakuan Rasiman terus membayangi. Ia sadar tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut tanpa mencari jawaban. Hasanah akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Jailani, sesepuh desa yang tinggal di ujung jalan dekat musala. Orang bilang, Mbah Jailani jarang keluar rumah dan hanya berbicara jika ada urusan penting. Hasanah berjalan dengan langkah cepat, menunduk setiap kali berpapasan dengan warga. Ia tidak ingin pertanyaannya dihambat rasa malu atau bisik-bisik. Sesampainya di rumah panggung kecil itu, Hasanah mengetuk pintu pelan. Tidak lama, seorang lelaki tua berpeci muncul. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam meski tubuhnya terlihat rapuh. "Hasanah, masuklah,"
ucapnya pelan. Hasanah duduk di lantai beralas tikar pandan. Tangannya saling meremas, mencoba mencari kata-kata untuk memulai. "Mbah, saya datang karena saya takut. Di rumah, setiap malam selalu ada bau melati, ketukan di pintu, dan saya lihat hal-hal yang tidak masuk akal." Mbah Jailani menatapnya lama sebelum berbicara. "Kau istri Tolani. Aku sudah dengar dari orang-orang. Tapi ceritakan sendiri, apa yang terjadi?" Hasanah mulai menjelaskan satu persatu dari suara langkah, pintu yang terbuka, hingga bayangan di halaman. Mbah Jailani mendengarkan tanpa memotong, wajahnya tetap tenang. Setelah Hasanah selesai, ia menghela napas panjang. "Apa yang kau alami bukan kebetulan. Tolani, suamimu, pernah membuat perjanjian pesugihan," kata Mbah Jailani dengan suara rendah tapi tegas. "Pesugihan itu menuntut 3 nyawa sebagai tumbal. Baru 1 yang dipenuhi, Casmidi, karyawan gudangnya. 2 nyawa lagi belum diserahkan. Arwah Casmidi akan datang, menagih janji itu sampai lunas." Hasanah menatap Mbah Jailani, matanya melebar. "Jadi, semua yang datang ke rumah itu, Casmidi?" Mbah Jailani mengangguk pelan. "Kalau kau tetap tinggal di rumah itu sampai malam Jumat berikutnya, kau akan jadi tumbalnya. Pergilah sebelum itu." "Pergi kemana, Mbah? Saya tidak punya keluarga yang mau menampung." "Semua sudah menolak," suara Hasanah bergetar. "Itu urusanmu mencari tempat. Yang jelas, jangan di rumah itu. Kalau tidak, nyawamu gantinya," ucap Mbah Jailani datar. Hasanah terdiam. Kata-kata itu terasa menekan dadanya. Ia pamit dengan langkah berat, pikirannya kacau. Perjalanan pulang terasa panjang. Langkahnya semakin pelan saat rumah besar itu mulai terlihat di ujung jalan. Udara di sekitar terasa dingin meski matahari masih tinggi. Hasanah membuka pagar, masuk ke halaman, dan menutup pintu depan dengan cepat. Ia berjalan menuju kamar untuk berganti pakaian. Tapi begitu tiba di depan pintu kamar, ia berhenti mendadak. Pintu itu terbuka lebar, padahal sebelum berangkat tadi ia yakin sudah menguncinya. Dengan hati-hati ia melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada bantal tidurnya. Di atasnya, tergeletak setangkai melati segar, masih basah seperti baru dipetik dari luar. Hasanah mundur 1 langkah, tubuhnya terasa lemas. Tidak ada suara, tidak ada tanda siapa yang menaruh bunga itu. Bau melati semakin menyengat, memenuhi ruang sempit kamar. Ia berdiri di ambang pintu, memandang bantal itu lama, jari-jarinya menggenggam sisi kusen. Ada rasa ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Hasanah hanya bisa menahan napas, sementara pikirannya berputar, mengulang kata-kata Mbah Jailani di kepalanya. Hasanah masih berdiri di ambang pintu kamar, menatap setangkai melati basah di atas bantal. Bau wanginya menusuk, membuat kepalanya terasa berat. Tubuhnya lemas, langkahnya goyah saat ia akhirnya menutup pintu kamar dan duduk di tepi ranjang. Malam itu ia tidak memejamkan mata, hanya menunggu waktu berlalu sambil memeluk lutut. Sejak hari itu, tubuhnya mulai melemah. Makan tak terasa enak, nasi yang masuk hanya beberapa suap. Tidur pun tidak nyenyak, bahkan di siang hari pun ia merasa terjaga penuh rasa waspada. Pagi ini, kepalanya berdenyut ketika ia mendengar suara pagar diketuk. Di luar, berdiri 2 lelaki yang dulu pernah menjadi langganan toko bangunan milik Pak Tolani. Salah satunya langsung bicara dengan nada tinggi. "Bu Hasanah, ini soal hutang yang dulu. Pak Tolani janji mau melunasi, tapi sampai dia meninggal, tidak ada kabar. Kami datang baik-baik, tapi jangan pura-pura lupa." Hasanah mencoba menjawab tenang. "Bapak-bapak, saya tidak tahu soal hutang itu. Tolong beri saya waktu. Kami sudah menunggu bertahun-tahun, Bu. Kalau tidak, kami akan datang lagi dengan cara lain," potong lelaki itu. Mereka pergi, tapi ancamannya masih terngiang di kepala Hasanah. Siang itu, ia duduk di ruang tengah tanpa tenaga, merasa beban hidupnya bertambah. Saudara dan tetangga sudah menjauh sejak gangguan di rumahnya jadi buah bibir. Kini, orang yang datang pun hanya untuk menagih. Menjelang malam, Hasanah berusaha menenangkan diri dengan membaca doa keras-keras di ruang tengah. Lampu menyala redup, udara di dalam rumah terasa pengap. Tiba-tiba,
Kursi kayu di sudut ruangan bergeser sendiri, seretannya terdengar jelas di lantai. Hasanah terdiam, matanya terarah pada kursi itu. Belum sempat ia bergerak, pintu depan terbuka perlahan, lalu menutup lagi tanpa suara langkah masuk. Bau melati langsung memenuhi ruangan, tapi kali ini bercampur dengan bau anyir yang membuat perutnya mual. Ia memegang tasbih di tangan, membaca doa lebih keras, namun ketukan di pintu justru terdengar semakin keras dan cepat. Hasanah berdiri, tubuhnya bergetar, matanya mengarah ke pintu yang terus bergetar halus setiap kali diketuk. Dari luar, terdengar suara anjing-anjing menggonggong bersamaan, suaranya saling bersahutan menghadap ke arah rumahnya. Gonggongan itu membuat suasana semakin menekan. Hasanah mundur ke dinding, punggungnya menempel erat, pandangan tak lepas dari pintu yang terus diketuk. Ketukan itu tidak berhenti. Bau anyir semakin menusuk, membuat kepalanya pusing. Hasanah menggenggam tasbih erat-erat, napasnya tersengal, matanya mulai panas. Ia sadar, waktu yang dimilikinya tidak banyak, tapi langkah untuk keluar dari rumah itu terasa semakin berat. Malam itu, ia hanya berdiri di sudut ruangan, menunggu ketukan berhenti, meski ia tahu tidak ada yang bisa menjamin kapan itu akan terjadi. Gonggongan anjing dari malam sebelumnya masih terngiang di kepala Hasanah. Matanya sayu, tubuhnya lemah, tapi pikirannya gelisah. Ia sudah mantap ingin pergi sebelum malam Jumat tiba. Namun sore itu, hujan deras turun membasahi desa Watu Bonam, membuat jalanan becek dan licin. Angin bertiup kencang, memukul-mukul dedaunan bambu di belakang rumah. Hasanah berdiri di ruang tengah, memandangi tas kecil berisi pakaian yang sudah ia siapkan sejak siang. Tangannya meraih pintu depan, namun kunci tak mau berputar. Ia mencoba pintu belakang, hasilnya sama. Gagang pintu terasa berat seperti ada sesuatu yang mengganjal dari dalam. Ia berusaha menahan panik. Kenapa begini? Gumamnya lirih. Ia mencoba jendela dapur, tapi tak bisa dibuka. Hujan semakin deras, suara petir menyambar beberapa kali, membuat suasana rumah semakin mencekam. Menjelang tengah malam, lampu rumah tiba-tiba padam. Hasanah berdiri mematung di ruang tengah, memandang ke arah jendela yang hanya menampilkan kegelapan pekat. Bau melati mulai menyebar, kali ini lebih kuat, menusuk hidung hingga membuatnya mual. Dari arah ruang tamu terdengar suara kursi bergeser. Seretannya panjang, seperti ada yang memindahkannya perlahan. Hasanah mundur ke kamarnya, matanya terus memandang ke arah pintu ruang tamu yang samar terlihat dari lorong. Langkah kaki mulai terdengar. Pelan, berat, teratur. Suaranya mendekat melalui lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Hasanah memegang gagang pintu kamar, mencoba menahannya tetap tertutup. Pintu bergerak. Perlahan terbuka, memperlihatkan sosok yang berdiri di ambang. Tubuhnya tinggi, kurus, kulit pucat hampir keabu-abuan. Matanya kosong, menatap lurus tanpa berkedip. Di lehernya, darah mengering membentuk garis gelap yang menodai bajunya. Hasanah mengenali wajah itu. Casmidi. Ia melangkah masuk tanpa mengalihkan pandangan. Setiap langkah terdengar jelas di telinga Hasanah. Bau melati yang memenuhi kamar berubah, bercampur dengan bau busuk dan amis darah. Hasanah merasakan udara di dalam kamar menjadi berat, sulit untuk bernapas. Waktumu sekarang, suara Casmidi pelan, tapi tegas, seolah mengunci Hasanah di tempatnya. Hasanah mencoba mundur, tapi tubuhnya lemas. Kakinya seperti menempel di lantai, bibirnya terbuka tapi suara tak keluar. Matanya terus mengarah pada sosok di depannya, yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Jantungnya berdegup cepat, tapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap sosok yang perlahan mengulurkan tangan. Bau busuk bercampur darah semakin pekat, membuat perutnya mual dan kepalanya berputar. Hujan di luar tetap turun deras, petir sesekali menyambar, namun di dalam kamar, waktu terasa berjalan sangat lambat. Hasanah menutup matanya, berharap semua ini hanya akan hilang, tapi rasa takutnya tetap menempel, menahan napasnya di ujung tenggorokan. Bau busuk bercampur melati masih menyesaki hidung Hasanah. Sosok Casmidi berdiri begitu dekat, matanya kosong menembus pandangannya. Nafas Hasanah semakin pendek, tubuhnya melemah, pandangannya mulai buram.
Ia merasa udara di dalam kamar seperti menekan dari segala arah, membuatnya sulit menghirup napas. Saat tangan pucat itu terulur, Hasanah tidak lagi mampu menggerakkan tubuhnya. Semua terasa berat, seolah seluruh kekuatan telah ditarik keluar. Hujan di luar tetap menghantam atap, petir sesekali menyambar, tapi suara itu menghilang di telinga Hasanah. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri yang semakin pelan. Pandangannya mengabur hingga hanya terlihat warna gelap, lalu segalanya lenyap tanpa suara. Keesokan paginya, udara desa terasa lembab. Beberapa warga yang lewat depan rumah Hasanah merasa heran karena pintu masih tertutup rapat. Biasanya, pagi-pagi Hasanah sudah terlihat menyapu halaman atau membuka jendela. Warga saling pandang, lalu Samin, tetangga yang tinggal di seberang, berinisiatif mengetuk pagar. "Bu Hasanah, Bu," panggilnya keras. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk pintu depan, tapi terasa terkunci rapat. "Kuncinya dari luar," katanya kepada dua warga lain yang ikut datang. Mereka mulai curiga. Dengan cepat, beberapa orang memutuskan mendobrak. Suara hentakan kayu memecah keheningan. Saat pintu berhasil terbuka, bau melati pekat bercampur lembab tanah langsung menyambut mereka. Langkah warga terhenti ketika mata mereka menangkap pemandangan di dalam kamar. Hasanah terbaring di ranjang, tubuhnya kaku, mata terbuka lebar, bibir sedikit menganga. Posisi dan ekspresinya persis seperti Pak Tolani saat ditemukan meninggal. Tidak ada tanda perlawanan, tapi udara di dalam kamar terasa dingin menusuk. Di meja kecil di samping ranjang, tergeletak setangkai melati layu. Kelopaknya mulai rontok, beberapa menempel pada gumpalan tanah basah yang tercecer di permukaannya. Warga saling berpandangan, tidak ada yang berani mendekat lebih jauh. "Cepat panggil kepala desa," bisik seseorang, suaranya hampir tidak terdengar. Tak lama, rumah itu dikosongkan. Jenazah Hasanah dibawa keluar dengan hati-hati, sementara warga hanya berbisik-bisik di halaman. Tidak ada yang mau membicarakan terlalu keras, tapi semua tahu ini bukan kematian biasa. Sejak hari itu, rumah besar milik Pak Tolani dan Hasanah dibiarkan kosong. Rumput liar mulai tumbuh di halaman, ket dinding memudar, dan pagar berkarat. Warga memilih memutar jalan jika harus melewati depan rumah itu, apalagi saat malam Jumat. Mereka yang terpaksa lewat mengaku mencium bau melati pekat, begitu kuat hingga membuat dada terasa sesak. 3 ketukan pelan sering terdengar dari arah pintu, seolah ada yang berdiri di sana menunggu. Tak ada yang berani memeriksa, karena mereka tahu, ketukan itu bukan dari tangan manusia yang hidup. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Kehadiran kalian di setiap tayangan adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan punya arti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.